kabar? Halo. Sehat? Pak, alhamdulillah. Gimana Bu? Ya. Silahkan. Sebentar, Pak. Ini Pak, kita kan akan mengadakan lagi pemusnahan arsip. Ya. Sebelumnya kita pernah melaksanakan pemusnahan arsip, namun kita akan melaksanakan kembali pemusnahan arsip, khususnya arsip-arsip yang terkait dengan keuangan dan kepegawaian. Ya. Datanya udah komplit, datanya? Ya. Udah semua Ini persiapan-persiapannya? saya sudah lihat dari DRA-nya, mereka sudah masuk masa retensi arsip. Dan saya juga sudah memilah arsip-arsip mana saja yang kira-kira akan dimusnahkan ya. Siap? Ini daftar arsip yang akan dimusnahkan yang sudah tidak aktif. Dari 2010 ya? Ya. Oh iya. Kemudian langkah awal yang akan kita lakukan adalah pembentukan panitia penilai arsip dulu ya Pak ya. Kita bentuk panitia untuk pemusnahan. Selanjutnya kita melaksanakan penyeleksian arsip mana saja yang akan sudah habis masa retensinya. Nah, langkah-langkah untuk menyeleksi arsip yaitu pertama, penyelesaian arsip dilakukan oleh panitia penilai arsip dengan melihat daftar arsip, hasil penilaian dengan CRA-nya untuk melihat kesesuaian kolom retensi arsip pada kolom keterangan yang dinyatakan musnah. Sini ada. Ya. Oh iya. Ya, kemudian dalam hal retensi inaktif telah habis atau terlampau dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah, maka arsip tersebut dapat dikategorikan sebagai usul musnah. Ini ada kolom usul musnah ya Pak ya. Kemudian memperhatikan dan mempertimbangkan telahan persetujuan pemusnahan arsip oleh arsip ahli media. Kriteria arsip yang akan dimusnahkan yaitu pertama yang sudah tidak mempunyai nilai guna lagi ya Pak ya. Kemudian telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA. Yang di sini ada tulisan musnah ya Pak ya. Sini. Kemudian sudah tidak ada lagi peraturan perundang-undangan yang melarangnya dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Susunan panitia penilai arsip ya. Sudah ada surat keputusannya, bisa dilihat Pak ya. April Ya. Oke, kelihatannya udah oke semua ya. Berjumlahnya ganjil Pak ya. Oke, ganjil. Tugasnya untuk menilai arsip yang akan dimusnahkan. Ya, saya kira ini udah oke semua ya. Bisa kapan nih rencananya penghapusannya? Segera mungkin ya Pak ya. Segera. Betul. Saya juga harus membuat daftar arsip musnah juga ya Pak ya. Iya. Sebelum melakukan pemusnahan. Iya. Seperti itu Pak. Selain kecepatan mungkin harus dimatangkan kali ya. Ya. Kalau udah matang nggak usah lama-lama lah. Kita harus mematangkan rencana untuk pemusnahannya. Arsip-arsip yang sudah tidak aktif, inaktif. Mungkin cukup sekian dari informasi dari saya untuk sementara ini Pak ya. Saya selanjutnya mohon petunjuk dan arahan dari Bapak, langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan selanjutnya. Oke. Nah, yang pasti panitia penilai arsip sudah dibentuk, kemudian penyeleksian arsip sudah dilaksanakan, kemudian pembuatan daftar arsip usul musnah sudah dilakukan. Selanjutnya saya menunggu keputusan dari Bapak. Oke, baiklah. Mungkin dokumennya saya terima dulu, saya telah dulu sama tim saya. Mungkin kalau udah oke, saya segera ngasih tahu kabar ya, bercepat dilaksanakan. Oke. Terima kasih, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Siang. Berjalannya waktu, arsip akan semakin bertambah. Maka dalam hal ini, untuk mengurangi jumlah arsip, Bapenda Provinsi Jawa Barat
melaksanakan kegiatan penyusutan arsip melalui pemusnahan arsip yang telah habis masa retensi. Pelaksanaan pemusnahan arsip, penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul musnah. Penilaian dan verifikasi arsip usul musnah. Persetujuan tertulis dari Gubernur dan penetapan pemusnahan. Arsip yang dimusnahkan memiliki klasifikasi keuangan tahun anggaran 2010 sampai dengan 2012 dengan jumlah 1021 box 2.653 berkas. Saya mau ke Pak Joko. Di mana ruangannya ya? Sebelah sana? Ya. Terima kasih ya. Selamat siang. Oh, selamat siang, Bu. Pak Joko, Pak. Oh ya, saya sendiri. Ada yang bisa, Saya dengan Bapak dari Siap. Bapenda Bapenda. Provinsi Jawa Barat. ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya, saya mau mencari informasi terkait sejarah Bapenda, Sejarah Pak. Bapenda. Ya. Ini surat tugas saya, Pak. Ya? Siap. Baik, silahkan duduk dulu, Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Baik, Bu, silahkan duduk dulu. Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang bisa kami bantu? Ya, kebetulan saya mendapatkan tugas dari kantor Iya. terkait tentang sejarah berdirinya Dispenda yang sekarang Betul. menjadi Bapenda. Iya. Kebetulan kita ada mungkin namanya revisi sejarah ya. Mangga. Ditelusuri ulang kembali sejarah-sejarah yang terkait dengan pendirian Bapenda. Baik. Ada barangkali ada surat pengantar atau apa yang bisa jadikan kami ini dasarnya? Ini Pak surat pengantar saya, Pak. Oh, baik, saya lihat ini. Penelusuran, Bu ya, penelusuran sejarah. Dulu namanya Dispenda atau ya, Dispenda. Pak. Ya. Baik, nanti kami coba koordinasi dengan bidang terkait. Kemudian ada bidang pengelolaan arsip dinamis atau PAD dan juga bidang pengelolaan arsip statis. Ya, barangkali dari kedua bidang itu dapat memberikan informasi terkait dengan arsip-arsip yang Ibu cari. Ya, mungkin dengan peraturan-peraturannya yang begini Pak, yang terkait dengan sejarah berdirinya Bapenda Betul. atau Dispenda ya. Siap. Kemudian saya juga akan menanyakan tentang kepemimpinan di Dispenda, Dispenda dan sekarang menjadi Bapenda gitu. Mungkin ada di sini arsipnya. Baik. Ya. Itu pun sekaligus tercantum di surat ini. Ya. Akan kami telusuri Ya. terkait tadi siapa saja pemimpin atau kepala dinas pertama ketika dinas tersebut terbentuk mungkin Ya. sampai saat ini. Ya. Baik, kami coba telusuri dulu. Ya. Kemudian Pak, saya juga akan menanyakan tentang sejarah cabang-cabang, mungkin cabang-cabang di Bapenda kan makanya ada 34 cabang. Saya juga mungkin menanyakan barangkali ada sejarah arsip tentang berdirinya cabang-cabang di Bapenda. Mangga. Siap kami bantu, Bos. Kemudian kami juga akan menanyakan tentang perpajakan Pak, aturan-aturan tentang perpajakan barangkali Aturan ada ya. perpajakan. Iya. Baik. Mangga. Seperti itu mungkin Pak ya. Baik, cukup banyak, Bu ya. Nanti saya coba telusuri. Ya. Mudah-mudahan arsip-arsip tersebut atau dokumen tersebut tersimpan di dinas kami. Ya.
akan saya coba berkoordinasi dengan bidang PAD dan bidang PAS. Begitu. Saya menunggu ya Pak ya. Jika Ibu berkenan menunggu, mangga, atau misalkan ditinggal di sini kebetulan ada kontak person Bu ya. Nanti saya coba menghubungi juga boleh, mangga gitu. Mungkin saya tunggu aja sebentar mungkin ya Pak. Siap. Tidak terlalu Baik. lama ya Pak. Mohon Siap, maaf ya Pak mangga. ya. Kalau begitu saya coba Saya kan harus ada hasil yang harus saya sampaikan kepada Siap. pimpinan. mangga. Kalau gitu saya coba berkoordinasi dulu dengan bidang terkait. Ditinggal dulu Maaf ya, sebentar Pak, Bu ya. 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 Baik Bu. Terima kasih. Duh, maaf Ibu udah menunggu ya. Terima kasih Pak. Baik, silakan. Ya. Kami sudah berkoordinasi dengan bidang terkait, bidang pengolahan arsip dinamis dan bidang pengolahan arsip statis. Dan memang ada beberapa arsip yang tersimpan di sini. Ya. Tinggal selanjutnya nanti akan saya buatkan formulir peminjamannya, teman-teman. Itu saja Bu. Baik. Ya, jadi saya sekarang meminjam arsip yang sudah ada dulu. Yang sudah ada dulu. Nanti setelah ada lengkap, mungkin saya kembali lagi ya setelah lengkap. Bapak bisa menghubungi saya atau bagaimana Pak? Boleh, nanti saya yang menghubungi Ibu saja. Ya, atau nanti saya bisa menghubungi Bapak kembali ya. Baik. Baik. Saya pinjam yang arsip yang sudah ada. Iya. Itu kemudian kalau misalkan sudah lengkap, nah mungkin saya akan kontak person Bapak lagi Siap. ya. Mangga Ibu ditunggu ya kabar darinya. Baik Pak. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Bu ya. Ini suratnya saya pegang ya. Saya itu mau tanda tangan dulu itu Oh, boleh. peminjaman. Siap. Baik. Ibu silakan Siap. ditandatangani dulu ini Bu. Ini formulir peminjaman atau permohonan arsipnya, silakan ditandatangani gitu. Jangka waktu peminjamannya berapa hari ya Pak? 1 minggu. 1 minggu. Betul. 1 minggu, setelah 1 minggu saya kembalikan. Saya Betul. pinjam lagi yang baru ya. Boleh. Kalau sudah lengkap nanti Siap. Pak ya. Berapa lembar? Oh, dengan 1. KTP. Nah, ini foto KTP-nya Ibu sudah. Baik, arsipnya mangga, ini nanti dalam jangka waktu 1 minggu dikembalikan lagi ke kami. Baik, Terima kasih Pak ya. baik, sama-sama Ibu. Hari Pak, selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Pak, ini saya akan menyerahkan daftar arsip vital yang sudah diidentifikasi. Arsip vital ini sangat penting karena keberadaannya tidak dapat digantikan atau diperbaharui jika hilang atau rusak, dan sangat penting untuk kelangsungan hidup organisasi. Kemudian kriteria yang termasuk arsip vital itu yang pertama merupakan persyaratan bagi keberadaan instansi karena tidak dapat digantikan dari aspek administrasi maupun legalitasnya. Kemudian sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan operasional kegiatan instansi karena berisi informasi yang digunakan sebagai rekonstruksi apabila terjadi bencana. Kemudian berfungsi sebagai bukti kepemilikan, kekayaan atau aset instansi dan berkaitan dengan kebijakan strategi instansi. Oke. Ini daftarnya Pak ya. Daftar aset vital ini terkait dengan kebijakan
strategis terkait keputusan dan peraturan pimpinan instansi pemerintah selama masih berlaku, kemudian perjanjian MOU, aset negara seperti BPKB, gambar gedung, dan dokumen pengelolaan keuangan. Oh iya. Ini daftarnya Pak ya. Pun prosedur pengelolaan arsip vital yang pertama adalah identifikasi, kemudian penataan. Identifikasi langkah-langkahnya yang pertama adalah pembentukan tim kerja, kemudian kriteria arsip vital itu yang mana saja, kemudian penentuan arsip vital dan penyusunan daftar arsip vital. Adapun untuk penataan pengelolaan arsip vital itu pertama memeriksa kelengkapan dari arsip vital itu sendiri, kemudian menentukan indeks berkas misalkan nomor, lokasi dan masalahnya, kemudian tunjuk silang dan penempatan arsip vital. Terus langkah-langkah kegiatan identifikasi arsip vital yang pertama dilakukan dengan cara satu analisis organisasi, kemudian pendataan arsip vital, kemudian pengolahan hasil pendataan analisis hukum atau analisis resikonya, kemudian penentuan arsip vital dan penyusunan daftar arsip vital. Kita ketahui bahwa seluruh satuan kerja pasti berpotensi menghasilkan arsip vital. Kemudian untuk menentukan analisis hukum, analisis resiko, kita melihat dengan apakah arsip tersebut secara legal mengandung hak dan kewajiban atas kepemilikan negara atau warga negara. Kemudian apakah hilangnya arsip tersebut dapat menimbulkan tuntutan hukum terhadap individu atau organisasi. Kemudian apakah arsip yang mendukung hak-hak hukum individu atau organisasi seandainya hilang, duplikatnya harus dikeluarkan dengan pernyataan di bawah sumpah atau melalui prosedur resmi. Sedangkan untuk analisis resiko, kita bisa lihat apakah arsip jika tidak ditemukan atau hilang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merekonstruksi informasi dan berapa biaya yang dibutuhkan oleh organisasi. Kemudian berapa lama waktu yang tidak produktif dengan tidak adanya arsip yang bersangkutan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh organisasi. Kemudian berapa banyak kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang hilang dengan tidak ditemukannya arsip vital ini. Kemudian berapa besar kerugian yang dialami oleh organisasi dengan tidak adanya arsip yang dibutuhkan. Untuk pelindungan arsip vital dapat dilakukan dengan satu duplikasi. Duplikasi ini dilakukan dengan metode digitalisasi khususnya terhadap arsip aset dan produk hukum. Kemudian bisa juga dengan pemencaran, yaitu dengan dilakukan menggunakan peralatan khusus seperti lemari besi atau filing kabinet tahan api untuk melindungi arsip dari bahaya kebakaran, air atau medan magnet. Kemudian dengan peralatan khusus atau floating dengan menggunakan peralatan penyimpanan khusus seperti lemari besi, filing kabinet yang tahan api. Kemudian sedapat mungkin memiliki daya tahan sekurang-kurangnya 4 jam apabila terjadi kebakaran. Setelah terjadi kebakaran, kedap air dan bebas medan magnet. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk saat ini terkait dengan pengolahan arsip vital dan identifikasi arsip vital. Ini daftarnya, Pak. Baiklah, saya terima daftar arsip ini. Mungkin saya perlu mempelajari dulu ya. Ya. Untuk sementara barang saya pegang. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kehadiran adik-adik mahasiswa yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan anti korupsi. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Yova Variosti sebagai pengolah data penagihan pajak pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung 3 Soekarno-Hatta. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya, menurut adik-adik apa itu korupsi? Kalau menurut saya, seseorang yang mempunyai jabatan tapi menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Barangkali ada jawaban yang lain? Baik, terima kasih atas jawabannya. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang berarti suatu perbuatan busuk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara. Korupsi secara implisit dapat diartikan sebagai suatu tindakan dengan tujuan menguntungkan dan mendapatkan manfaat bagi pribadi, individu lain atau kelompok dengan cara yang bertentangan dengan hukum, dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang berdampak pada kepentingan bersama. Apa saja bentuk-bentuk korupsi? Barangkali ada yang tahu? Kalau yang saya tahu sih paling suap menyuap ya Bu. Bentuk-bentuk korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi atau Tipikor, terbagi menjadi 7 delik Tipikor, yang awalnya 30 delik Tipikor. 7 delik Tipikor itu yang pertama, penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Contohnya yaitu suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan negara seperti memperkaya diri sendiri. Yang kedua, suap menyuap, berupa pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapapun yang memiliki suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Contohnya, penyalahgunaan wewenang atau suatu jabatan yang dimiliki. Yang keempat, pemerasan. Misalnya, memaksa orang lain memberikan sesuatu atau mengerjakan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Yang kelima, perbuatan curang. Misalnya, melakukan perbuatan curang agar bisa menyelamatkan atau menguntungkan sepihak. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Misalnya memiliki kepentingan pribadi atas wewenang yang dimiliki sehingga dapat mempengaruhi kinerja. Yang ketujuh, gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi adalah pemberian arti luas, termasuk uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima oleh penyelenggara negara. Gratifikasi dianggap suap jika berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi juga dapat diterima di dalam maupun di luar negeri. Lokasi penerimaan tidak menjadi batasan. Kemudian bisa dilakukan dengan dan atau tanpa sarana elektronik, baik
secara langsung maupun melalui media elektronik. Ada yang tahu perbedaan gratifikasi dengan suap? Belum tahu. Gratifikasi tidak selalu melibatkan perjanjian atau kesepakatan antara pemberi dan penerima, seperti halnya pada suap. Tentunya ada dampak dari korupsi ya. Pertama, dalam bidang sosial. Satu, meningkatkan angka kriminalitas. Kedua, keterbatasan akses terhadap kehidupan layak dan berkualitas. Ketiga, semakin besarnya jurang kemiskinan. Dampak kedua yaitu dalam bidang politik. Yang pertama, munculnya kepemimpinan yang korup. Yang kedua, plutokrasi, yaitu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan didominasi oleh segelintir orang kaya atau kelompok elit. Plutokrasi, kebijakan publik dan peraturan seringkali dirancang untuk menguntungkan orang-orang kaya dan mempertahankan kekuasaan mereka. Dampak yang ketiga adalah kehancuran kedaulatan rakyat. Selanjutnya, dampak korupsi dalam bidang hukum. Yang pertama, hilangnya kepercayaan terhadap lembaga negara. Yang kedua, menghambat pemerataan akses dan aset negara. Yang ketiga, melemahkan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Demikian hal-hal dalam dampak korupsi. Selanjutnya ada 9 nilai integritas dan 5 prinsip dasar anti korupsi. Yang pertama, nilai integritasnya itu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Selanjutnya 5 prinsip dasar anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil. Yang kedua adalah transparan, keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga adalah kewajaran, pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan adil dan tidak merugikan pihak manapun. Yang keempat adalah kebijakan. Apa itu kebijakan? Adanya peraturan dan kebijakan yang jelas dan tegas untuk mencegah korupsi. Yang kelima adalah kontrol kebijakan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan. Dalam pemberantasan korupsi, KPK mengenalkan strategi trisula pemberantasan korupsi, yaitu pertama, pendidikan. Misalnya kita mampu memberikan sosialisasi atau penyuluhan anti korupsi, melaksanakan bimbingan pencegahan anti korupsi, hingga pendampingan pencegahan anti korupsi. Yang kedua, pencegahan. Mulai dari memantau pelayanan publik, kemudian pengkajian terkait layanan, menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, dan membangun manajemen anti korupsi. Ketiga adalah penindakan, penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan. Korupsi memang kebanyakan dilakukan oleh penyelenggara negara ya. Namun tanpa disadari kita sering melakukan tindakan korupsi kecil. Contohnya yang dilakukan mahasiswa seperti mencontek saat ujian ya. Titip daftar hadir misalkan ya, atau bolos kuliah ya. Kemudian menyalin karya orang lain. Beberapa contoh tersebut jika dibiarkan akan menjadi kebiasaan ya, sehingga pada akhirnya akan menjadi penyebab seseorang menjadi seorang korupsi atau koruptor. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memerangi korupsi ya, dimulai dari diri kita sendiri. Say no to corruption. Katakan tidak pada korupsi. Setelah mengetahui tentang korupsi, ini diharapkan dapat melatih kita lebih disiplin, jujur, tertib,
belajar menghargai dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun untuk menghindari tindak korupsi. Demikian penjelasan sedikit tentang anti korupsi. Semoga dapat memberikan manfaat untuk adik-adik semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih untuk penjelasan mengenai korupsinya. Semoga ini semua bermanfaat bagi kami. Amin. Terima kasih.